Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 Kimia B 2024 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai color dari unsur-unsur transisi, yang dimana kami akan fokus pada transisi dari orbital D ke orbital D dengan energi yang berbeda, dan charge dari transfer itu. Sebelumnya, kami akan sebelumnya perkenalkan, nama saya Gita Maharani dengan NIM 033 dan rekan-rekan saya. Saya Jahanadila dengan NIM 023. Tiara Pidana Bila Putri dengan NIM 027. Saya Sherin Vibia Jayarnika dengan NIM 039. Baik, untuk meminimalisir waktu, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Baik, untuk kasus yang pertama yaitu transisi elektron dari kulit D ke kulit D lainnya dan charge transfer. Untuk definisinya, transisi elektron D ke kulit D lainnya dan charge transfer adalah mekanisme penyerapan cahaya yang menyebabkan warna pada senyawa kompleks logam transisi. Transisi elektron dari kulit D ke kulit D lainnya melibatkan perpindahan elektron antar orbital D yang ditandai dengan lemah warna pucat. Kemudian charge transfer melibatkan perpindahan elektron antara logam dan ligan sangat kuat warna intens mencakup MlMCT yaitu ligan ke logam dan MlCT yaitu logam ke ligan. Untuk yang poin pertama yaitu proses terbentuknya warna. Nah, sebelumnya perlu diketahui warna pada unsur transisi itu muncul karena adanya interaksi antara elektron dengan cahaya. Nah, saat senyawa terkena cahaya putih, elektron akan menyerap energi untuk lompat ke tingkat energi yang lebih tinggi. Warna yang tidak diserap itulah yang sampai ke mata kita dan kita kenal dengan warna komplementer. Untuk poin yang kedua yaitu mekanisme transisi elektron. Ada dua cara elektron berpindah. Untuk yang pertama yaitu transisi elektron dari kulit D ke kulit D lainnya, yaitu perpindahan antar orbital D yang biasanya menghasilkan warna lembut atau pucat. Kedua yaitu ada charge transfer atau perpindahan elektron antara logam dan ligan. Mekanisme ini jauh lebih kuat sehingga warna yang dihasilkan sangat tajam atau intens. Nah, untuk yang poin ketiga, yaitu pemisahan orbital D, teori medan kristal. Sebelumnya, mengapa elektron itu bisa berpindah? Awalnya, saat logam berdiri sendiri, semua orbital D memiliki energi yang sama atau disebut degenerate. Tapi begitu ada ligan yang datang membawa elektron, medan listriknya itu membuat orbital D ini tidak stabil, sehingga akhirnya terpecah menjadi dua kelompok energi yang berbeda. Untuk poin yang terakhir yaitu pemisahan energi oktahedral. Seperti yang sudah ditampilkan pada diagram sebelumnya, pada struktur oktahedral, orbital D terbagi menjadi T2G yang ada di bawah dan EG yang ada di atas. Jarak atau selisih energi antara keduanya yang disimbolkan dengan delta 0, inilah yang menentukan seberapa besar energi cahaya yang diserap dan apa warna yang akan muncul nantinya. Baik, untuk selanjutnya setelah kita mengetahui penjelasan sebelumnya, kita bisa mempertanyakan mengapa orbital D pada unsur transisi yang awalnya memiliki energi yang sama dapat terpecah menjadi dua kelompok energi yang berbeda, yaitu T2G dan EG, ketika berikatan dengan ligam dalam suatu kompleks. Jadi, next. Jadi fenomena ini dikenal sebagai pemisahan medan kristal. Sebagai contohnya yaitu dalam kompleks oktahedral, orbital D akan terpecah menjadi dua set, yaitu orbital dengan energi yang lebih rendah dan energi yang lebih tinggi.
Nah, dalam orbital D pada unsur transisi yang awalnya itu memiliki energi yang sama atau degenerat dapat terpecah menjadi dua kelompok dengan energi yang berbeda-beda ketika berikatan dengan ligan karena adanya interaksi elektrostatik antara elektron pada orbital d logam dengan pasangan elektron dari ligan. Ketika ion logam masih bebas, di lingkungan sekitarnya itu simetris, sehingga tidak ada gaya yang membedakan energi masing-masing orbital D. Namun, saat ligan ini mendekat dan membentuk kompleks, ligan akan menempati suatu posisi tertentu di suatu ruang. Misalnya, pada geometri oktahedral di sepanjang sumbu X, Y, dan Z, sehingga menghasilkan medan listrik yang tidak lagi simetris sempurna terhadap semua orbital D. Next slide. Oke, jadi perbedaan ini terjadi karena orientasi ruang orbital D yang berbeda. Nah, dalam orbital dx2, dxy2, dxz2 itu mengarah langsung ke ligan, sehingga mengalami tolakan lebih besar dan memiliki energi yang lebih tinggi, atau bisa kita sebut dengan orbital DEG. Sedangkan orbital DXY, DXZ, dan DYZ mengarah di antara ligan sehingga mengalami tolakan lebih kecil dan berenergi lebih rendah, atau bisa disebut orbital D T2G. Nah, perbedaan energi ini disebut sebagai crystal field splitting yang besarnya itu dipengaruhi oleh jenis ligan, muatan ligan, dan geometri kompleks. Perbedaan ini tuh sangat penting karena setiap orbital D pastinya memiliki orientasi ruang yang berbeda-beda. Orbital seperti orbital DEG itu mengarah langsung ke datangnya ligan, sedangkan sehingga elektron di dalam orbital ini tuh mengalami tolakan elektrostatistik yang lebih besar dari pasangan elektron ligan. Akibatnya, energi orbital EG itu meningkat jadi lebih tinggi. Sebaliknya, orbital dengan kelompok T2G itu mengarah di antara sumbu-sumbu tersebut, sehingga tidak berhadapan langsung dengan ligan, dan hanya mengalami tolakan yang lebih kecil, sehingga energinya itu tetap rendah. Jadi perbedaan besar tolakan inilah itu menyebabkan orbital D tidak lagi setara energinya, melainkan terpisah menjadi dua kelompok, yaitu T2G dengan energi lebih rendah dan EG dengan energi lebih tinggi. Besarnya selisih energi ini antara dua kelompok sangat bergantung pada jenis ligan, muatan ion logam, serta geometri kompleks, dan juga selisih energi inilah yang berperan penting dalam terjadinya transisi elektron D ke D lainnya yang menyebabkan munculnya warna pada suatu unsur transisi. Next. Kasus 3, mengapa senyawa transisi dapat berwarna? Next.
Nah, pada logam transisi itu terdapat banyak sekali. Ya, salah satunya adalah Sc3+, dia tidak memiliki warna, Ti4+, tidak memiliki warna, Ti3+ memiliki warna ungu, dan sebagainya. Kami mengambil contoh Ti. Nah, pada Ti3+, dia memiliki warna ungu, namun pada Ti4+, dia tidak memiliki warna. Hal ini karena pada Ti3+, dia memiliki satu elektron pada orbital D yang dapat dieksitasi. Sedangkan pada Ti14 dia tidak memiliki elektron pada orbital D. Nah, syarat dari transisi orbital D ke orbital D adalah adanya setidaknya satu elektron di orbital D dan minimal satu orbital D yang kosong. Nah, pada Ti3+ ini, pada medan oktahedral, elektron tunggal tersebut menempati tingkat energi terendah T2G. Elektron tunggal di T2G ini dapat menyerap cahaya tanpa meloncat ke tingkat EG yang kosong. Nah, pada Ti4+ itu baik di T2G maupun di EG itu sama-sama kosong. Nah, tanpa adanya elektron yang bisa dieksitasi dari T2G ke EG, maka tidak ada cahaya yang diserap, sehingga semua cahaya tampak diteruskan. Jadi senyawa tersebut tampak tidak berwarna atau bening. Next. Nah, mekanisme warna pada kompleks logam transisi. Elektron pada orbital berenergi rendah T2G dapat menyerap energi cahaya dan berpindah ke orbital berenergi tinggi EG yang dikenal sebagai transisi orbital D ke orbital D. Energi yang diserap biasanya berada pada daerah cahaya tampak sehingga menghasilkan warna tertentu seperti warna komplementernya. Sebagai contoh, warna yang diserap itu merah, maka yang tampak itu hijau. Nah, besarnya energi pemisahan dipengaruhi oleh jenis logam, bilangan oksidasi, ligan, dan geometri kompleks. Ligan kuat seperti Cn- menghasilkan energi pemisahan besar, sedangkan ligan lemah seperti H2O menghasilkan energi pemisahan kecil sehingga warnanya berbeda. Namun pada transisi orbital D ke orbital D umumnya menghasilkan warna yang lemah karena bersifat terlarang sehingga intensitasnya kecil. Selain itu, yang dengan konfigurasi di 0 atau di 10 tidak mengalami transisi orbital D ke orbital D karena tidak ada elektron yang dapat berpindah sehingga biasanya tidak berwarna. Nah, warna yang lebih kuat pada senyawa transisi sering berasal dari mekanisme charge transfer CT, yaitu perpindahan elektron antara ligan dan logam. Terdapat dua jenis yaitu LMCT, ligan to metal, atau MLCT, metal to ligan. Next. Berikut penjelasan yang sudah saya jelaskan pada gambar sebelumnya. Next. Selanjutnya yaitu kasus 4. Mengapa Zn2+, Sc3+, Ti4+ tidak berwarna, namun Fe, Ti3+, V4+, V3+, Ve2+, Cr2+, dan lain sebagainya memiliki warna. Hal ini dikarenakan Zn2+ memiliki elektron yang terisi penuh di orbital D, sedangkan Sc3+ dan Ti4+ tidak memiliki elektron di orbital D. Hal ini menyebabkan tidak bisa terjadi perpindahan elektron atau transisi D seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga elektronnya tidak dapat mengalami eksitasi dan tidak dapat memunculkan warna. Next. Selanjutnya yaitu pertanyaan 1. Mengapa logam transisi seperti Fe, Ti, dan Cu memiliki banyak bilangan oksidasi dan warna yang berbeda dalam senyawanya? Logam transisi seperti Fe, Ti, dan Cu memiliki banyak bilangan oksidasi karena adanya kedekatan energi antara orbital Ns dan N-1D sehingga elektron dari kedua orbital tersebut dapat dengan mudah dilepas atau digunakan dalam pembentukan ikatan.
Hal ini memungkinkan logam transisi kehilangan jumlah elektron yang berbeda-beda tergantung kondisi reaksi, sehingga muncul berbagai bilangan oksidasi. Selain itu, orbital D yang belum penuh juga memberikan fleksibilitas dalam pembentukan ikatan dengan ligan, sehingga berbagai bentuk senyawa dan kompleks dapat terbentuk dengan kestabilan yang berbeda-beda. Perbedaan warna pada senyawa logam transisi terjadi karena adanya pemisahan orbital D atau crystal field splitting ketika logam berikatan dengan ligan yang memungkinkan terjadinya transisi orbital D ke orbital D maupun charge transfer. Besarnya energi pemisahan dipengaruhi oleh jenis logam, bilangan oksidasi, jenis ligan, dan geometri kompleks. Akibatnya, setiap kombinasi tersebut akan menyerap panjang gelombang yang menghasilkan warna yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, logam seperti besi dapat menghasilkan warna dalam senyawanya tergantung pada kondisi kimia dan lingkungannya. Next. Selanjutnya yaitu pertanyaan 2. Mengapa katalis logam transisi sangat penting dalam industri kimia? Katalis logam transisi sangat penting dalam industri kimia karena kemampuannya untuk mempercepat reaksi tanpa ikut habis bereaksi, serta kemampuannya untuk beroperasi melalui jalur reaksi yang menyediakan energi aktivasi yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh kemampuan logam transisi untuk mengalami perubahan bilangan oksidasi dengan mudah, sehingga dapat membentuk senyawa antara atau intermediate selama proses reaksi. Dengan adanya intermediate ini, energi aktivasi reaksi dapat diturunkan, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat dan membutuhkan energi yang lebih kecil. Selain itu, logam transisi juga memiliki kemampuan membentuk kompleks dengan berbagai reaktan, sehingga dapat meningkatkan selektivitas reaksi dan menghasilkan produk yang spesifik. Hal ini sangat penting dalam industri karena dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi produk samping, dan menekan biaya produksi. Hal ini bisa dapat ditemukan pada berbagai industri besar seperti sintesis amonia, hidrogenase minyak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, katalis logam transisi berperan penting dalam industri kimia. Next. Selanjutnya terdapat mind map. Mind map ini menjelaskan kenapa kompleks transisi dapat berwarna. Secara umum, warna kompleks logam transisi berasal dari dua mekanisme utama, yaitu transisi orbital D ke orbital D dan charge transfer. Pertama, yaitu transisi orbital D ke orbital D. Ketika logam transisi membentuk kompleks, orbital D akan terpecah menjadi dua tingkat energi, yaitu T2G dan EG. Akibat pengaruh medan ligan atau crystal field splitting. Elektron kemudian dapat berpindah dari orbital T2G ke orbital EG dengan menyerap energi cahaya tampak. Cahaya yang diserap menentukan warna yang terlihat sebagai warna komplementer. Misalnya, jika kompleks menyerap cahaya merah, maka yang akan terlihat yaitu cahaya warna hijau. Selain transisi orbital D ke orbital D, warna kompleks juga bisa berasal dari charge transfer, yaitu perpindahan elektron antara ligan dan logam. Ada dua jenis, yaitu LMCT atau ligan to metal charge transfer, yaitu elektron akan berpindah dari ligan ke logam. Yang kedua ada MLCT, yaitu metal to ligan charge transfer, yaitu elektron akan berpindah dari logam ke ligan. Besarnya energi pemisahan orbital D ini dipengaruhi oleh jenis logam, bilox,
kekuatan ligan, dan geometri. Namun, tidak semua logam transisi berwarna. Kompleks dengan konfigurasi elektron D0 atau D10 seperti Zn2+ dan D0 seperti Ti4+ biasanya tidak berwarna karena tidak ada elektron yang tidak berpasangan di dalam orbital D, sehingga tidak terjadi transisi orbital D ke orbital D. Next. Baik, tak terasa sudah di ujung materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jikalau ada salah kata dalam penyampaian presentasi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.